Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Azatul Laila, NIM 082 dari PGMI 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis. Sosiologi kurikulum awalnya itu hanyalah satu kajian dalam sosiologi pendidikan. Nah, Musgrave berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hidayat, sosiologi berkembang sekitar awal 1970-an. Diawali dengan konsen para sejarawan yang menulis tentang kurikulum dan mereka menggunakan konsep-konsep sosiologis. Munculnya sosiologis kurikulum juga dikarenakan perkembangan dalam sistem pendidikan di berbagai negara yang menempatkan kurikulum sebagai posisi penting di seluruh sekolah. Sosiologi itu studi tentang kehidupan masyarakat atau sosial budaya. Nah, sedangkan sosiologis adalah yang memberikan dasar menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu teknologi. Sosiologis pengembangan kurikulum adalah pondasi pengembangan rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial masyarakat. Jadi, pendidikan dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling terkaitan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Asyar bahwa pendidikan adalah instrumen untuk mempertahankan dan mewariskan kebudayaan yang telah lama mengantarkan kehidupan dari yang dahulu kala sampai sekarang ini. Nah, terbukti sejak dulu bahwa masyarakat hidup dan berkembang terus-menerus melalui kebudayaan. Sehingga tanpa kebudayaan masyarakat tidak ada, dan juga sebaliknya ketika masyarakat tidak ada, budaya juga tidak ada. Selanjutnya yaitu pentingnya landasan sosiologis. Nah, peserta didik di sekolah itu adalah pribadi yang unik dan sangat beragam, dan mereka setiap individu itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dari keluarganya. Ada yang keluarga dari petani, keluarga dari pedagang, keluarga dari bos-bos, dan golongan lainnya. Dan mereka itu sekolah itu mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Tapi di balik perbedaan yang kompleks tersebut ada hal yang harus sangat diperhatikan oleh sekolah, yaitu kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, dan nilai-nilai yang tumbuh di lingkungan peserta didik. Ditambahkan juga oleh Abdullah Idi bahwasanya dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan kebutuhan masyarakat. Nah, faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama, yaitu ada individu itu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Nah, semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan salah satu alat yang disebut yaitu kurikulum. Yang kedua yaitu kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Nah, aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan di sekolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berinteraksi, dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lain, serta meningkatkan kualitas hidup sebagai makhluk berbudaya. Kemudian yang ketiga, ada faktor seluruh nilai yang disepakati oleh masyarakat yang kemudian disebut kebudayaan, merupakan konsep yang memiliki kompleksitas tinggi. Adanya kebudayaan karena hasil dari pemikiran keras dari pengalaman-pengalaman orang terlebih dahulu, dan kebudayaan adalah hasil dari cipta rasa dan karsa manusia.
Yang keempat yaitu subsistem permintaan atau tuntutan, atau bisa kita sebut dengan demands. Kebutuhan masyarakat mendorong munculnya permintaan yang perlu dipenuhi. Contohnya ya, masyarakat itu membutuhkan atau menuntut adanya perumahan, terus kemudian ada penyelesaian kenakalan remaja, keterampilan, pengupahan dan pemburuan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi ya. Berdasarkan permintaan-permintaan tersebut, maka perencanaan kurikulum dapat memilih bahan-bahan pengalaman kurikulum yang relevan. Jadi jelas ya bahwa dalam pengembangan kurikulum sejatinya itu harus dibangun dan dikembangkan dengan tetap merujuk pada asas kemasyarakatan sekaligus dengan kebutuhan masyarakat, agar pendidik itu mampu menjawab tantangan masyarakat yang membekali peserta didik untuk setia pada norma atau etika di masyarakat tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, saya mohon maaf ya, karena kita juga baru saling belajar. Apabila nanti ada kekurangan, bisa ditambahi. Jika ada yang salah juga bisa dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.